Selamat datang orang-orang penakut yang kalau ke kamar mandi tengah malam minta dianterin. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram berjudul Kualat Gunung Polosari. Selamat menyaksikan dan awas, ada di belakangmu. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Polosari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang kukenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Polosari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar dari wajah mereka. Cara berjalan mereka sama, kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun, ia tersenyum ke arahku dengan senyuman yang tak ada manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, ia dinikahi jin Juru Puteri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. Ricky, ngapain kita di sini? Ayo cari Eldi sama Mira lagi. Ricky tidak menjawabnya. Aku mendekatinya perlahan, lalu menyentuh pundaknya. Ricky. 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar dan tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari sini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya. Jujur saja aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah, lalu pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek-cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki ke Gunung Polosari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Ori? Ya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepit di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Aku letakkan HP di atas tumpukan baju, lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu, Ri. Gua ada rencana keren nih. Rencana apaan, Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan kok. Itu garing banget, sumpah. Ini pokoknya keren. Gua jamin gak akan garing lagi. Iya, lalu apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung, kan? Belum pernah, Mir. Dan kayaknya gua gak ikut deh. Fisik gua lagi gak kuat. Lo tahu sendiri kan fisik gua.
Angkat galon aja nggak kuat. Ya Ri, please lah, ayo ikut. Lu tahu kan, om gua cuma percaya sama lu. Gua nggak akan di sini naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku mengembuskan napas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Yaudah, ntar gua anterin ke om lu. Ri, lu mau kalau gua kenapa-napa, terus lu yang dituntut sama om gua? Mending ikut aja. Kan bisa jagain gua juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan, bahaya. Ricky, kita kesana bareng si Ricky, Ri. Anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pecinta alam. Ia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Wir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang dari luar kota juga yang mendaki ke gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang sangat indah, yaitu Curug Putri. Yaudah Mir, gue ikut, kata aku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira, atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya, sebab Mira juga seorang perantau. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang sudah terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan. Kalian tahu larangannya. Gak boleh bawa minuman keras dan narkoba kan? Jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan bicara sembarangan. Ucapan penjaga loket sangat tegas. Mir, lu gak lagi mens kan? Tanya aku berbisik. Enggak Kori, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kaca matanya. Berdoa dimulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Doa selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh menanjak semakin curam. Lu capek Mir? Istirahat dulu aja, kata aku. Baru juga mulai. LD menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami pun memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu pasti bekas gigitan di hutan. Dari beberapa artikel yang pernah aku baca, penduduk Pulau Sari memang dirasakan oleh nama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsyad. Beliau membuat perjanjian dengan Raja Bumi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga.
Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek yang sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" tanya aku. "Nyamah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Riki. Saat rombongan kami melintasi Nyamah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkahku. "Rik, yang ikutin kita." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki pun menghampirinya. Ia tersenyum ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami ya." Riki berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, Nak." Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis tangannya yang kotor. "Udah, Ri, ayo jalan lagi." Elgi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Dari ya ke bahan baik," teriak Nyi Amah dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. "Duh, gue jadi kepikiran dan takut," kata aku. "Udah, jangan percaya. Sudah kubilang dia itu orang gila," kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan. Baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin kemarau. Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu dan juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanya aku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah?" kata Mira. Yang ku tahu ayah Mira sudah meninggal. Riki panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat di sana!" teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Dan perasaanku mulai tidak enak. "Mira, jangan ngelamun. Ini di gunung, bahaya." Riki menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ada ayah di sana." Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Udah, Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti halusinasi lu doang," kataku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira meminta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah. Wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Bolosari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri?" tanyaku. "Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai," jawab Riki. "Ayo lanjut jalan aja, kita pasti bisa," Eldi memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air dari mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air dari Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol-botol yang sudah diisi ke air ke bawah untuk dijual ke para pendaki, kata Riki sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar ini.
LD dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. "Mira, hati-hati!" Kulihat ia terpleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. "Saya yang jahat, kata Mira pada LD. Bukannya minta maaf, LD malah tertawa. "Mir," aku terkejut dengan apa yang kulihat. "Iya, Ri, lu mens?" Tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. "Astaga, kok gak sadar kalau gue mens?" Mira bangun. Ia sangat panik. "Gimana nih, Rik?" tanya LD. Ricky menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu menghilang. "Udah gak apa-apa, yang penting banyak berdoa aja," kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu, disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali kami membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun mencari ke Curug Putri. Sambil memanggil-manggil Mira. "Rik, Mira kemana, Rik?" LD menarik baju Ricky. "Gimana ini, Ricky?" Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. "Ada apa ini?" Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. "Pak, pacar saya hilang, Pak." LD menghampiri lelaki itu. "Siapa itu, Rik?" tanyaku. "Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini," jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. "Memangnya apa yang sudah pacar lakukan di gunung ini?" tanyanya. LD langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro hanya menggeleng-gelengkan kepala, lalu berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. "Teman kalian baik-baik aja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali." "Apa itu, Pak?" tanya LD. "Kalau mau, mari ikut aku." Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. "Apa dia bisa dipercaya?" aku berbisik ke telinga Ricky. "Tenang aja, dia orang baik kok. Dia juru kunci gunung ini." Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. "Aku tak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami," kata Ricky. "Ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerembutan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan." Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu sebuah gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah seperti kuburan. Namun, aku tak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk, sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk ini. "Kamu curiga sama saya?" Pak Jaro menatapku tajam. "Ri, ayo masuk." LD melongokkan kepala. Ia berjejak kesal. "Kita mau apa di dalam, Pak?" tanyaku penasaran sekaligus curiga. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri. Masuk aja. Kali ini Ricky membujukku." Dengan ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa.
Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jarwo meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku tak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini, kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Juruk Putri agar kalian semua selamat. Gimana dengan pacar saya, Pak? Tanya LD dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual, dia pasti kembali. Malam semakin larut. Pak Jarwo dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu centing LED. LD dan Ricky tertidur dengan pulas. Sementara aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya? Dia pasti marah dan bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang mengeluar dari ruangan gubuk. Aku bangun sambil menghembuskan hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu dan mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar ada seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanya aku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya dengan tatapan yang tajam ke wajahku. "Pulang?" Aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LD tak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk. Ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Rik? LD kemana?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi di sini?" Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu dengar itu?" Aku meruncingkan telinga. "Ayo, Rik." Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan kembali ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan, terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat dengan rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "LD!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik tangan LD, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LD lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rik? Dia sudah bukan LD." "Lu ngomong apa sih? Itu teman kita. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi aja, Rik. Di sini bahaya." "Lo ini gimana sih? Becus gak jadi pemandu?" Aku kesal, kutepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa mematulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. "LD, jangan!" Tak sempat aku meraih tubuhnya. LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Kusorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tak dapat menemukan tubuh LD. "Rik, ayo pergi!" Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jarwo, aku yakin akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada kami. "Kita mau kemana, Rik?" Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. "Ke kawah." "Ngapain ke sana?"
Aku berhenti melangkah. Kita harus cari Mira. Tadi gue lihat LD terjun ke jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Gini Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku diam. Ada benarnya juga yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah balik lagi ke bukit tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam ini. Rick, kenapa kita balik ke bukit ini lagi? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas Rick, lu bawa kompas gak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Bentar. Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada nggak, Rick? Wah, ada nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu kepadaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan. Ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, kudengar suara denguran babi hutan yang sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Ke barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Oh ya Rick, pelan-pelan jalannya, kata aku. Ricky tiba-tiba berbelok kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky pun menghilang. Kucari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah, tapi tidak ada. Ricky! Aku panik. Keringat membasahi wajah. Kudengar dengur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak, aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Hanya lelah yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Persediaan air juga sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak lalu berbaring di atas rerumputan. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori! Seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir! Kusoratkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini! Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam itu milik Mira. Mira? Pelan-pelan kudekati tangan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambai-lambai. Kudekati lengan itu. Bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana ini, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkan pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau nikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gua kenalin lu sama calon suami gua. Dia itu ganteng banget. Mira menarik lenganku. Gak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah.
Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu cantik yang menjadi penerang. Kenalin, Ri, itu calon suami gua. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar yang sedang duduk memandangi lampu cantik. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang, dan juga bertaring. Astaga Mira, ayo pulang. Kutarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo? Apa-apaan ini? Kuat tenaga kutarik paksa Mira keluar dari rumah itu. Namun, kami tak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus aku lakukan sekarang?